Wah, gokil banget nih ya, iseng pakai data busuk, pinjaman gue telah berhasil dicairkan senilai Rp2.540.000. Nah, buat kalian yang pinjamannya ingin dicairkan seperti ini, ikuti aja step by step yang gue berikan. Jangan ada yang di skip-skip, karena ada poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian dicairkan seperti ini. Dan perlu kalian ingat, ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Nah, supaya kalian melakukan pinjol ilegal dengan aman, di video ini juga udah gue berikan step by stepnya lengkap ya. Kalian tinggal ikuti saja. Ini adalah pinjol cepat cair ke Dana 2026, pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limit hingga 5 juta rupiah. Dan perlu kalian ingat, limitnya ini berbeda-beda di setiap pengguna. Bunga hariannya minimal 0,05% per harinya. Perlu kalian ingat juga, aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana pinjol ilegal itu sistemnya menyadap. Jadi mereka bisa tahu apapun isi di handphone kalian, termasuk seluruh kontak di handphone kalian. Bahkan ada beberapa isu bahwa aplikasi pinjol ilegal ini, jika kalian menggalbay ataupun telat bayar, mereka bisa telepon ke seluruh kontak. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baiknya sebelum kalian download aplikasi ini, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, seperti file-file penting dan juga seluruh kontak di handphone kalian. Buat kalian yang mempunyai dua handphone, itu bagus banget. Kalian isi aja foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah, oke, di sini untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, langsung aja kita ajukan pinjaman. Untuk step yang pertama, kita harus sertifikasi identitas dengan cara identifikasi wajah dan juga foto KTP bagian depan. Kalian pastikan untuk hasil keduanya ini harus benar-benar jelas ya, tidak boleh blur sama sekali. Kalian bantu aja dengan pencahayaan yang cukup agar hasilnya maksimal. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk step yang pertamanya. Nah, oke, sekarang kita sudah masuk di step yang kedua, yaitu bagian pengisian informasi dasar yang selanjutnya. Kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan ya. Untuk bagian yang satu ini, alasan pinjaman di sini kalian pilih aja dengan biaya kesehatan. Sedangkan untuk pekerjaan, kalian pilih di sini karyawan swasta. Ini berlaku buat kalian yang sedang bekerja ataupun sedang tidak bekerja. Ikuti aja step by step yang gue berikan. Nah, untuk nama perusahaan ini kalian awali dengan CV ataupun PT. Kalian contoh aja di Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Dan yang kalian pilih itu yang lokasinya terdekat dari lokasi kalian. Untuk pendapatan bulanan ini nggak perlu dibesar-besarin, cukup kalian isi sesuai dengan UMR kota kalian. Sedangkan untuk informasi alamat, ini adalah alamat tempat kerja kalian, bukan alamat domisili kalian ataupun alamat tempat tinggal kalian. Nah, oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk step yang keduanya. Setelah itu kita akan masuk di step yang ketiga. Oke, di sini sudah memasuki di step yang ketiga, harus mengisi 3 kontak darurat. Dan 3 kontak darurat ini nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tidak bisa nomor asal-asalan yang tidak aktif. Dan di sini gue tidak merekomendasikan kalian isinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian ataupun orang tua kalian sendiri. Karena buat apa kalian backup seluruh kontak tapi kalian isi dengan nomor yang kalian kenal? Karena yang pastinya jika kalian telat bayar ataupun menggalbay, nomor kontak darurat juga akan terus dihubungi oleh DC-nya. Oh ya, di sini gue akan memberikan tips ya untuk pengisian kontak darurat. Sebelum kalian cantumkan untuk kontak daruratnya, kalian usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu. Gak usah sampai diangkat, gak apa-apa. Yang penting tuh ada history di log panggilan handphone kalian ya, supaya aplikasinya ataupun sistemnya mendeteksi kalau kalian ini memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan di sini. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk ketiga kontak daruratnya. Nah, di sini kita sudah memasuki di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian rekening bank. Nama pemilik rekeningnya tidak bisa diubah-ubah, jadi pencairannya tidak bisa ke rekening orang lain. Namanya ini sudah otomatis dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal tadi. Untuk pilihan banknya sendiri, kita bisa lihat di sini ada 6 yang direkomendasikan oleh pinjol yang satu ini, yaitu ada Bank BCA, BRI, Mandiri, Bank Negara Indonesia ataupun BNI, Bank Cimniaga, dan yang terakhir Bank Permata. Untuk pilihannya ya cukup lumayan banyak lah ya. Buat kalian yang mempunyai akun rekening, gue saranin kalian pencairannya ke rekening aja, karena itu akan makin mudah untuk di ACC. Nah, buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, ikuti aja step by step yang gue berikan, karena kebetulan di sini gue akan mencairkan ke Dana juga. Yang pertama harus dilakukan adalah di sini pilih Bank Permata. Sedangkan untuk pengisian nomor rekening ini pakai kode pencairan, yaitu kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Nah, ini adalah
kode pencairan dari Bank Permata ke Dana. Setelah 8528 langsung nomor Dana kalian ya, tidak ada tambahan apapun ataupun pengurangan apapun. Ikuti aja step by step yang gua berikan. Untuk bagian bawah ini sama karena ini cuma konfirmasi nomor rekening aja. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk nomor rekeningnya. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gua mendapatkan limitnya senilai Rp2.800.000 dari dua produk, dompet digital dan juga Dana Kilat, masing-masing senilai Rp1.400.000. Ini bisa digeser ya, nominal paling kecilnya senilai Rp1.400.000, paling besarnya cuma Rp2.800.000 aja. Oke, di sini untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, langsung aja kita ajukan pinjaman. Nah, di sini pinjaman telah diajukan, kita konfirmasi dan kita lihat di pinjaman kita. Ini kita close saja. Masih belum dicairkan ya, senilai Rp2.800.000. Sekarang jam 1.55. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja, mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Kalau nggak cair ya nggak usah diikutin, berarti aplikasinya tanpa BI checking itu bohong ya. Oke teman-teman, nggak sampai 5 menit di sini ternyata pinjaman gue telah berhasil dicairkan ya, tanggal 25 bulan 2 2026 jam 1.57. Berarti aplikasi ini benar, tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Karena kebetulan data gue jelek, gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Bahkan gue termasuk dalam kategori call 5, tapi aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang lumayan besar senilai Rp2.800.000. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan, karena di sini gue sudah terbukti mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue bahas ini. Untuk nominal yang diterima di rekening Dana gue di sini senilai Rp2.540.000, mungkin terkena biaya potongan. Walaupun lumayan besar, nggak apa-apa, yang penting pinjamannya telah dicairkan, berhasil landing ke Dana dari Dana Merchant. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Pinjam Amanah dari PT Interglobal Access Media. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan, memiliki rating 4,7 dari 69.000 ulasan. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, karena gue sudah terbukti mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini dengan cepat banget. Buat kalian yang sudah pernah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini juga, kalian bisa komentar di bawah untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026. Pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair.